Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Nur Ajiza sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan melakukan presentasi pada siang hari ini. Di sini kami akan membahas tentang faktor dan dampak korupsi. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang menjadi presentator. Untuk teman-teman saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah, bahasa Latinnya adalah corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Ini adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan. Demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal. Misalnya, dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Next slide akan dijelaskan oleh Saudara Firda Nugrahani. Faktor-faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri perlakuan atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Ansari Yamamah 2009. Faktor-faktor penyebab korupsi, yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dalam diri yang dapat dirinci menjadi A. Aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah. Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ida Rohyati. Selanjutnya, di sini ada aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Next. Di sini ada faktor eksternal. Pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku dapat dirinci menjadi yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi
yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Yang kedua ada aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas di antaranya dengan melakukan korupsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Aspek politis. Menurut Raharjo, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar tingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Next. D. Aspek organisasi. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Kurang menandainya sistem akuntabilitas. 4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. 5. Kelemahan pengawasan internal dan eksternal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ganea. Dampak korupsi dari aspek ekonomi. 1. Dampak kualitatif korupsi pada perekonomian. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar dan meningkatkan income inequality. Mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar. Next. Mendistorsi insentif seseorang dan seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi kegiatan keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhirnya menyumbangkan negatif value added. Menjadi bagian dari welfare cost, memperbesar biaya produksi dan memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat dalam kasus pajak. Mereduksi peran fundamental pemerintah, misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak proteksi pemberian properti baik DSP. Mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian dan juga proses demokrasi memperbesar angka kemiskinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Giana. Dampak korupsi pada perekonomian, analisa ekonometrika. Korupsi mengurangi nilai investasi. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman seperti China dan India. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian aktual growth dari nilai potensial growth yang lebih tinggi. Yang kedua, korupsi mengurangi pengeluaran pada bidang pendidikan dan kesehatan. Akibat korupsi pendapatan pemerintah akan terpangkas sehingga dasar porsi 20% APBN tidak sebesar apabila tanpa korupsi. Dampak korupsi dari aspek sosial. Deviasi pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit dan menurunkan tingkat kompetensinya. Sikap dan perilaku kolusif dan koruptif masyarakat pada akhirnya akan meniadakan etos kompetisi secara sehat, memperkuat anggapan bahwa siapa yang berkuasa dan mempunyai uang bisa mengatur segalanya. Kesenjangan antar kelompok sosial kian melebar sehingga menciptakan kerawanan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal Zamzam.
dampak korupsi dari aspek politik. Kekuasaan politik di Indonesia tidak terpusat pada satu tangan, melainkan dibagi ke 3 lembaga negara yang independen dan dalam tingkat yang sejajar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yang tidak terpusat bertujuan agar terdapat sistem saling kontrol dan tidak ada pihak yang mendominasi di antara pemenang kekuasaan. Marak kita jumpai dari ketiga lembaga tersebut terlibat atau diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi yang menggurita hingga melibatkan ketiga kekuasaan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan dalam bidang politik bernegara. Lanjut. Dampak tersebut oleh Indonesia Corruption Watch dijelaskan sebagai berikut. Yang ke-1, kinerja sistem terganggu. Isu korupsi sering bersifat personal karena pertanggungjawabannya bersifat personal liability. Tapi dampaknya bisa organisasional bahkan sosial organisasional kalau korupsi berdampak pada kinerja lembaga, tempat, oknum, ada atau bekerja. Sosial kalau dampaknya meluas pada masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aditama. B. Citra dari kredibilitas sistem atau lembaga di mata publik merosot. Untuk lembaga bergengsi seperti DPR yang tuduhan korupsi pada salah satu anggotanya tentu berdampak pada bagaimana masyarakat politik memandang DPR sebagai sebuah lembaga publik yang mengatasnamakan rakyat. Maka kalau mau bersikap sebagai negarawan sejati, selayaknya lah pemimpinnya memangku jabatan publik mundur dari jabatannya ketika tersandung dugaan pidana. Ini juga bagian dari etika jabatan. Lembaga atau sistem diperalat untuk kepentingan diri. Kita tentu tahu bahwa tuduhan yang paling sering dilontarkan oleh kalangan anti-neoliberalis adalah bahwa lembaga multinasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia adalah perpanjangan kepentingan kaum kapitalis global dan para hegemon global yang ingin mencaplok politik dunia di satu tangan raksasa. Tuduhan seperti ini sangat mungkin terjadi pada pejabat publik yang memperalat lembaga untuk kepentingan diri. Dalam kasus seperti ini, hanya masyarakat sipil yang berdaya dan supremasi hukum yang kuat yang bisa menyelamatkan kepentingan umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kamil. Kesimpulan, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi berdampak pada berbagai lintas sendi kehidupan negara seperti efek domino yang berantai. Semakin tingginya praktik korupsi di suatu negara akan secara instan maupun bertahap melemahkan kondisi keuangan negara, penyelenggaraan negara, dan kondisi sosial masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Sudah jelas dari materi yang telah disampaikan mengenai faktor dan dampak korupsi. Saya harap itu dapat menjadi wawasan untuk kita semua agar tidak melakukan hal-hal yang licik seperti korupsi tersebut.
saya cukupkan untuk presentasi pada siang hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.